Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Kali ini dengan saya sendiri, Anissa Salimi Aza, dan kawan-kawan saya, Isnaini Nanda, Roreta Bunga, dan Heswiatri Aulindia akan mempresentasikan tentang jenis dan peran bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Jepang. Kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Sebelum itu, pertama-tama apa sih yang kalian ketahui tentang bahan ajar? Bagi kalian nih, terutama yang bercita-cita menjadi seorang pendidik, sudah menjadi kewajiban kita untuk menyiapkan beragam metode agar siswa dapat lebih mudah dalam menerima materi pembelajaran. Dan untuk menyampaikan materi tersebut, biasanya pendidik menggunakan berbagai bahan ajar untuk siswa. Menurut Panen, bahan ajar adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah buku-buku pelajaran yang telah diperjualbelikan di pasaran itu dapat dikategorikan sebagai bahan ajar atau tidak? Kalau begitu, apakah video dan audio yang sering kita jumpai saat menonton TV atau mendengar radio itu termasuk bahan ajar? Untuk itu, kita lihat aja, apakah buku, video, dan audio itu disusun secara sistematis atau tidak. Jika iya, maka buku, video, dan audio tersebut termasuk bahan ajar. Bahan ajar sendiri itu sangat unik dan spesifik. Maksudnya unik di sini adalah bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu. Misalnya, Minano Nihongo yang lebih baik digunakan ketika ada tenaga pendidik yang membantu mengarahkan peserta didik dalam menyelesaikan bukunya. Spesifik di sini artinya adalah bahan tersebut dirancang hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari kalangan tertentu. Misalnya, Nihongo kira-kira yang hanya dikhususkan untuk pembelajar bahasa Jepang di jenjang SMA. Bahan ajar sendiri dapat dibedakan melalui adanya pedoman peserta didik dan pedoman guru. Fungsi pedoman ini adalah untuk membantu peserta didik serta guru agar lebih mudah dalam menggunakan bahan ajar tersebut. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua buku, video, dan audio yang telah dijual maupun yang telah disebarluaskan itu merupakan bahan ajar. Buku, video, dan audio tersebut itu harus disusun secara sistematis dan memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Setelah mengerti pengertian bahan ajar, yang selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar. Para ahli memiliki justifikasi masing-masing terhadap pengelompokan bahan ajar menurut jenisnya. Yang pertama ada Heinrich dan kawan-kawan. Heinrich dan kawan-kawan mengelompokkan bahan ajar berdasarkan kata kerja. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, seperti foto, diagram display, dan model. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan, seperti slide, film strip, overhead transparansi, dan proyeksi komputer. Yang ketiga, ada bahan ajar audio, seperti video dan compact disc. Yang keempat, ada bahan ajar video, seperti video dan film. Yang kelima, ada bahan ajar media komputer, misalnya Computer Mediated Instruction atau CMI dan Computer Based Multimedia atau Hypermedia. Selanjutnya ada Ellington dan Reis. Mereka mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Mereka mengelompokkan jenis bahan ajar tersebut ke dalam 7 jenis, yakni yang pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya. Misalkan lembar kerja siswa, bahan belajar mandiri, dan bahan untuk belajar kelompok. Yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Misalnya, flip chart, poster, model, dan foto.
Yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan. Misalnya, slide, film strip, dan lain-lain. Yang kelima, bahan ajar audio. Misalkan, audio discs, autotapes, dan siaran radio. Yang kelima, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Misalnya, program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realia. Yang keenam, bahan ajar video. Misalnya, siaran televisi dan rekaman videotape. Yang terakhir, ada bahan ajar komputer, misalkan computer assisted instruction dan computer based tutorial. Yang selanjutnya ada menurut Rowntree. Rowntree memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda dengan kedua ahli yang disebutkan sebelumnya dalam mengelompokkan jenis bahan ajar. Menurut Rowntree, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu: pertama, bahan ajar berbasis cetak, termasuk di dalamnya ada buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lain. Kedua, bahan ajar yang berbasiskan teknologi, seperti audio kaset, siaran radio, slide, film strips, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, computer-based tutorial, dan multimedia. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Keempat, atau yang terakhir, ada bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon atau video conferencing. Bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan ajar yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Bahan ajar cetak biasanya digunakan oleh guru maupun siswa. Bahan ajar cetak memiliki kontribusi yang besar dalam proses belajar mengajar. Sebagian besar proses belajar mengajar menggunakan bahan ajar cetak sebagai media pembelajaran utama. Jenis bahan ajar cetak pertama adalah modul yang terdiri dari bermacam-macam bahan tertulis yang digunakan untuk belajar mandiri. Lalu ada handout yang merupakan macam-macam bahan cetak yang dapat memberikan informasi kepada siswa. Handout ini biasanya berhubungan dengan materi yang diajarkan. Pada umumnya, handout ini terdiri dari catatan, baik lengkap maupun kerangkanya saja, tabel, diagram, peta, dan materi-materi tambahan lainnya. Lalu ada lembar kerja siswa, yang termasuk di dalamnya adalah lembar kasus, daftar bacaan, lembar praktikum, lembar pengarahan tentang proyek dan seminar, lembar kerja, dan lain-lain. Lembar kerja siswa atau yang sering disingkat LKS ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam situasi pembelajaran. Lalu ada buku, pamflet, yang dipublikasikan atau khusus ditulis dan dikembangkan untuk keperluan tertentu. Contoh bahan ajar cetak yang sering digunakan dalam perkuliahan bahasa Jepang adalah Mina no Nihongo, modul kanji, dan lain-lain. Kemudian ada bahan ajar non-cetak. Di sini ada beberapa macam bahan ajar, seperti bahan ajar display. Di sini bisa berupa foto, poster, atau peta. Kemudian ada video, OHT, audio, dan bahan ajar berbasis komputer. Berikutnya adalah peran bahan ajar. Peran bahan ajar ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan juga dalam pembelajaran. Kita coba cari tahu dulu yuk, pertama yang dari guru.
Peran bahan ajar bagi guru adalah untuk menghemat waktu belajar. Dengan adanya macam-macam bentuk dan jenis bahan ajar, waktu mengajar dapat dipersingkat karena guru dapat memberikan tugas dulu kepada siswa supaya mereka mempelajari dulu bahan ajarnya sendiri. Jadi, ketika mereka sudah ketemu di kelas, guru tidak perlu lagi menjelaskan materi dari awal, melainkan hanya perlu membahas materi yang belum dimengerti saja. Sisa waktu yang ada kemudian digunakan untuk diskusi, tanya jawab, atau kegiatan lainnya. Dengan begini, waktu yang dipakai di dalam kelas juga menjadi efektif. Bahan ajar juga mengubah peran guru yang dari pengajar saja menjadi fasilitator. Karena bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran membuat guru bersifat memfasilitasi siswa daripada hanya menyampaikan materi pembelajaran dalam kelas. Berikutnya adalah peran bahan ajar bagi siswa. Masih berkaitan dengan peran bahan ajar bagi guru. Bagi guru, peran bahan ajar bagi siswa itu adalah membantu siswa belajar terlebih dahulu tanpa harus menunggu kegiatan belajar mengajar atau ilmunya dikasih dari gurunya di kelas. Selama bahan ajar tersebut tersusun dengan baik dan logis, siswa dapat mempelajari bahan ajar tersebut dimanapun ia suka. Dia juga bisa lebih siap saat kegiatan belajar berlangsung di dalam kelas. Dan di dalam kelas, dia hanya tinggal menanyakan materi yang belum dimengertinya kepada gurunya. Peran lain bahan ajar ini adalah siswa dapat mempelajari bahan ajar ini dimanapun dan kapanpun dia mau. Jadi, siswa juga dapat belajar dengan kecepatan pribadinya dan tidak perlu mengikuti kecepatan teman-temannya yang lain. Yang paling penting adalah melatih potensi kemandirian siswa. Yang ketiga ada peran bahan ajar dalam pembelajaran. Ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Kita coba bahas dulu yuk dari pembelajaran klasikal. Nah, menurut Ellington dan Reis, ada beberapa manfaat bahan ajar dalam proses pembelajaran klasikal. Nah, ini dibagi lagi nih teman-teman menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Dalam hal ini, bahan ajar dapat berbentuk petunjuk tentang cara mempelajari materi, bimbingan atau arahan dari guru kepada siswa, petunjuk tentang cara mengerjakan tugas, gambar-gambar atau ilustrasi yang merupakan penjelasan lebih terperinci, atau buku kerja siswa. Yang kedua, bahan ajar juga dapat dianggap sebagai pelengkap buku utama. Dalam hal ini, bahan ajar dapat berisi tentang hal-hal berikut, yaitu materi pengayaan atau buku materi utama, uraian tentang latar belakang materi, atau penjelasan tentang perbaikan yang perlu siswa ketahui dari materi buku utama. Yang ketiga, bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan membuat bahan ajar yang penuh dengan gambar dan berwarna sehingga menarik bagi siswa dan berbeda dari buku utama yang biasanya bersifat baku dan kaku. Yang keempat, bahan ajar dapat menjadi bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Kemudian, ada pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual, bahan ajar berperan sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Misalkan bahan ajar cetak atau bahan ajar cetak yang dilengkapi dengan audiovisual atau komputer. Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi, atau penunjang media pembelajaran individual lainnya. Misalkan siaran radio, televisi, dan telekonferensi. Yang terakhir, ada pembelajaran kelompok. Peran bahan ajar di dalam pembelajaran kelompok lebih bersifat sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, dengan cara memberikan latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat di dalam kelompoknya, serta petunjuk bagaimana proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Contohnya dalam mata kuliah Kaiwa yang tidak jarang mengharuskan peserta didik untuk berpasangan atau lebih. Dengan adanya bahan ajar, peserta didik dapat lebih memahami
Apa sih yang akan mereka buat, skrip seperti apa sih yang akan mereka presentasikan, dan bagaimana cara mempresentasikan itu dengan baik di depan teman-temannya. Contoh lainnya mungkin teman-teman masih ingat tugas yang kemarin sempat diberikan oleh Haji Sensei dan Kawamoto Sensei. Ya, kita diminta untuk membuat presentasi tempat rekreasi atau hari libur. Bahan ajar ini mengandung hal-hal yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga ilmu yang diperoleh oleh kelompok presentasi Dokai atau Sakubun tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelompok tersebut atau tenaga pendidik, namun juga oleh teman-teman yang lain.